Salam, Horas, menjua-jua, jua-jua, Yahobu, rahayu-rahayu, salpe, salam keselamatan. Selamat bertemu dalam channel ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk merenungkan, mencoba memahami apa yang menjadi epistel untuk minggu kita 16 November tahun 2025 yang kita sebut juga minggu ke-22 setelah Trinitas. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati Tuhan dan kita semua mendapat berkat daripadanya. Marilah kita sebarkan video ini, tonton sampai akhir, komentari, dan mari kita saling membantu untuk memahaminya. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita sebagaimana dikatakan oleh Yohanes atau Rasul Yohanes pada suratnya yang kedua, pasal 1 ayat 3. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih ditentukan dari surat Rasul Yohanes yang pertama pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat 12. Bagian dari perikop yang berjudul Allah adalah kasih yang terdiri dari 21 atau ayat 7 sampai ayat 21. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudariku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu mengamalkan atau melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan kepada kami, dan kiranya kami Kau penuhi dengan kasih-Mu dan ajar kami untuk saling mengasihi, sehingga firman-Mu bisa berbuah dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus sempurnakan dan kabulkan doa kami. Amin. Tema perenungan kita diberikan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengatakan Tuhan mengasihi segala bangsa. Tuhan mengasihi segala bangsa.
Perikop kita tidak bicara tentang bangsa, ya, tetapi berbicara tentang individu, orang per orang dalam hubungannya dengan Tuhan. Tapi yang paling tegas dibicarakan di sana adalah bahwa Allah adalah kasih. Itu di ayat 8, lalu diulangi lagi di ayat 16b, Allah adalah kasih. Individu atau pribadi yang berada di dalam kasih berarti dia tidak berada dalam Allah, ya. Dan mungkinkah suatu bangsa berada dalam kasih? Biasanya suatu bangsa bisa saling mengasihi, ya, atau satu keluarga saling mengasihi, satu rumpun saling mengasihi. Tapi kasih itu terus terang harus kita uji apakah kasih yang menunjukkan bukan hanya sifat Allah, tetapi pribadi Allah. Ya, di sini dikatakan bahwa Allah itu kasih, agape, ahaba, bahasa Ibraninya. Ahaba itu mencakup segala jenis kasih. Kalau dalam bahasa Yunani, agape itu adalah salah satu macam dari kasih. Karena ada filio, ada philos, ya, ada storge, dan ada eros. Agape merupakan yang tertinggi dari jenis kasih itu. Tapi dalam bahasa Ibrani, ahaba itu mencakup semuanya. Agape juga di dalam, eros juga di dalam, storge ada juga di dalam, dan philos ada di dalam. Di dalam ahaba. Bagaimana rupanya kasih itu? Kasih itu menjadi sifat atau perilaku yang ditunjukkan Tuhan sebagai penampakan dirinya, dan juga yang ditunjukkan oleh manusia yang mengenal Tuhan, yang mengenal kasih, kan kayak gitu. Kalau seorang manusia tidak mengenal kasih, mana mungkin dia mengasihi. Jadi harus dikenalnya kasih itu, baru dia bisa mengasihi. Kasih agape itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, seolah-olah dia atau orang yang mengasihi itu menanggulangi apa yang menjadi masalah daripada orang yang dikasihinya. Jadi harus ada usaha menanggulangi. Jadi tidak omong kosong itu, harus nyata. Sebagaimana Tuhan Yesus juga, Tuhan kita yang kasih adalah nyata. Dengan dirinya yang menjadi kasih, terus terang Tuhan mengganti paradigmanya dalam pergaulannya dengan manusia. Maka Tuhan menjauhkan dirinya dari kebencian, ya. Dari sini sebenarnya tidak ada lagi manusia yang dibenci oleh Tuhan, tetapi dikasihi oleh Tuhan.
Yang terjadi adalah bahwa manusia tidak mau dikasihi oleh Tuhan, itu masalahnya. Jadi manusia harus menjadi manusia yang mampu dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak manusia yang tidak mau dikasihi oleh Tuhan sekarang ini. Kalau kasih itu menjadi sifat, ya, dalam diri orang itu akan nampak sesuatu kesediaan atau kerelaan untuk berkurban atau berkorban bagi orang yang dikasihinya. Dalam hal itu dia sabar, dia murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Dia melakukan hal-hal yang sopan-sopan dan membuat orang lain juga beruntung oleh karena kehadiran dan perbuatannya. Dia tidak marah, tapi peramah. Dan dia selalu membuat kesalahan orang lain, tak pernah disimpannya dalam hati. Dia susah kalau terjadi ketidakadilan, dan dia berusaha untuk menegakkan keadilan. Dia mau hidup di dalam kebenaran dan mengajak orang lain hidup dalam kebenaran, terutama yang dikasihinya. Dia tidak membuka-bukakan kesalahan orang lain, ya. Walaupun dia kenal itu transparansi, tetapi bukan bebilak-bilakon. Bukan. Dia tutupi kesalahan orang lain. Dia mau percaya kepada hal-hal yang disampaikan kepadanya, tetapi ditelitinya mana yang benar. Ya. Dan dia mengharap agar kebaikan-kebaikan bisa terjadi antara dirinya dan dalam diri orang lain. Dia mau menanggung beban demi kebaikan orang lain. Dan kalau kita bersifat kasih kita itu bukan sementara, tapi terus berkelanjutan. Ya. Dia akan gunakan bahasa roh, bahasa manusia, bahasa badan, bahasa manapun yang dimilikinya untuk menunjukkan kasihnya itu kepada orang lain. Walaupun dia tahu pengetahuan bisa lenyap, tetapi dia pakai pengetahuan yang sementara itu untuk membuat orang lain senang, berbahagia, dan bukan hanya dirinya. Ya. Jadi kasih itu dapat menyesuaikan diri kepada orang yang dikasihinya, sehingga kasih itu bisa berjalan. Ya. Makanya kasih itu lebih besar dari segala-galanya. Ya, sebesar Allah lah kasih itu. Ya. Kalau iman hanya secuil aja itu. Kalau pengharapan sedikit aja kok. Tapi kasih itu sebesar Allah. Selagi kalau kita tahu Allah itu maha besar, kasih kita selalu harus semakin besar, dan semakin besar baru indah. Itu yang diterangkan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Dan kita berbahagia bahwa kita punya Allah yang adalah kasih. Nah, tentu saja kita sendiri rugi atau merugikan diri sendiri kalau kita tidak mau saling mengasihi, karena kasih itu selalu punya objek. Ada subjeknya, ada objeknya.
Jadi kalau Tuhan itu kasih, dia subjek. Ya. Makanya Yohanes mengatakan, dalam hal inilah kasih dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita beroleh hidup olehnya. Ya. Dia telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi agar batin kita tidak berlawanan dengan jiwa kita, dengan roh kita, ada damai dalam diri kita. Dan setelah ada damai dalam diri kita, ada juga damai di antara kita dengan orang lain. Dan ada juga damai di antara kita dengan Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan kita yang mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus, mengadakan pendamaian kepada kita. Jadi berbahagialah kalau memang ada damai di hati, damai di dada, ya, damai di punggung, damai di samping, kiri kanan. Dan kalau ada damai di dunia, itulah dunia yang paling indah. Bapak Ibu Saudara akan terkasih. Mari usahakan damai itu, yaitu damai Kristus. Ya, damai Kristus itu tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia ini. Tuhan Yesus telah menekankannya. Karena damai yang diinginkan Tuhan Yesus Kristus adalah berisi pengampunan dosa, bukan berisi tidak saling tembak-menembak. Pengampunan dosa, saling menerima, dan betul-betul tidak ada permusuhan, terhapus permusuhan di antara orang-orang, di antara Tuhan dan manusia, kan kayak gitu. Jadi mari kita saling mengasihi agar hidup kita sempurna, seperti Tuhan kita yang kasih itu adalah sempurna. Jadi kalau kita bisa melakukan banyak hal, banyak sekali hal, kalau kita kaya atau kita pintar atau kita miskin dan lain-lain, banyak hal yang dapat kita lakukan. Tetapi kalau kosong kasih di dalamnya, nggak ada itu, kosong gitu. Jadi kasih itu harus betul-betul mengalir, disalurkan kepada orang lain. Kalau orang yang berinisiatif terhadap kita, bukan kita yang mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang mengasihi kita. Sama seperti Tuhan Yesus berinisiatif dari dirinya, mengampuni dosa kita, beri pendamaian kepada kita, dan memulihkan persaudaraan kita, dan memperhatikan kehidupan kita sehari-hari, mengajari kita menjadi orang yang baik. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Makanya kita akui mengasihi kita. Kalau ada orang yang tidak merasakan itu, bukan Tuhan Yesus lagi yang salah, orang itu yang salah. Makanya orang yang tidak merasakan kasih Yesus Kristus, kasih Tuhan dalam Yesus Kristus kepada manusia, adalah orang yang buta kasih, buta cinta. Ya, susah lah itu kalau memang buta huruf, lebih ringan lagi daripada buta kasih, dari buta cinta. Ya, setiap umat beragama, setiap orang yang beragama pasti mengenal Tuhan yang mengasihi dirinya. Tapi sayang ada orang yang menerjemahkan kasih Tuhan kepadanya kejam kepada orang lain. Di situ letaknya kesalahan manusia itu. Kita harus terapkan kasih kita itu sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Jadi kita selalu berinisiatif. Yang berinisiatif, makanya lakukanlah kepada orang lain apa yang kau inginkan dilakukan orang lain kepadamu. Jadi kita berinisiatif untuk hal-hal yang baik, kan kayak gitu. Kita tidak dilarang, jangan lakukan kepada orang lain yang tidak kau inginkan dilakukan orang lain kepadamu. Ada prinsip orang Cina begitu. Ya, tapi kita lakukan kepada orang lain apa yang diinginkan, yang kau inginkan dilakukan orang lain kepadamu. Pasti tentu saja kita menginginkan terjadi hal-hal yang baik kepada diri kita.
Makanya kita berinisiatif melakukan yang baik itu kepada orang lain. Di situ kuncinya. Jadi kita menjadi sempurna seperti kasih Allah yang sempurna itu. Kalau ada keberanian percaya kita kepada Tuhan sebagai yang menghakimi kita, dan keberanian percaya itu menjadi keberanian berbuat, dan kita tidak takut berbuat yang baik kepada orang lain. Itulah kasih, karena kita belajar daripada kasih Tuhan yang terlebih dahulu kita rasakan daripada kita mengasihi. Di Tarutung itu ada salib kasih, tinggi sekali, kakinya ada 3, jadi itu salib kasih, tidak ada patung-patungnya memang. Itu melambangkan bahwa Tuhan sangat mengasihi seluruh orang di Tapanuli, bahkan di seluruh dunia, dan kita mengasihi Tuhan juga. Itu yang vertikal itu. Lalu bentangan tangannya menunjukkan kasih kiri kanan, dan pijakannya yang 3 itu dalam iman percaya kepada Tritunggal atau Trinitas itu. Kita hidup di dunia ini, berakar di dunia ini. Kita menunjukkan kasih Allah selaku Bapa. Kita menunjukkan kasih Yesus Kristus selaku juru selamat yang mengampuni dosa kita. Dan kita menunjukkan kasih Roh Kudus yang mau bergaul dengan semua orang dan terus menyebarkan arti kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Itulah panggilan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kalau Tuhan mengasihi kita, kita harus menyalurkan kasih Tuhan itu kepada segala bangsa. Karena Tuhan mengasihi segala bangsa dan Dia ingin melalui kita kasihnya itu nyata kepada bangsa-bangsa lain juga. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu mendorong kami semakin kuat dalam saling mengasihi dan mengasihi orang lain, sebagaimana Kau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, kabulkan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin.